PM Irak, sikap Irak terhadap cita-cita Palestina tidak berubah. We are moving forward in the different areas to defeat the terrorists. The only problem left in Syria is the SDF. We're going to deal with it by two options. The first one, we started now opening doors for negotiations. This is the first option. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Perdana Menteri Irak mengatakan sikap Baghdad terkait cita-cita Palestina tidak berubah dan negara ini menolak penjajahan Israel di Palestina. Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani setelah 12 tahun berkunjung ke Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad. Menurut laporan FNA, Muhammad Shia al-Sudani setelah bertemu dengan Bashar al-Assad dalam jumpa pers bersama di Damaskus mengatakan bangsa Irak bangga dengan resistensi rakyat Suriah dalam melawan serangan paling sengit kelompok teroris. Perdana Menteri Irak menjelaskan Irak dan Suriah terikat satu sama lain, memiliki ikatan yang sama untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Irak dan Suriah. Koordinasi harus dilakukan. Keamanan dan stabilitas kedua negara adalah dua faktor yang menyebabkan kohesi yang lebih besar untuk menghadapi tantangan kita yang lain. Irak mendukung Suriah. Sementara itu Presiden Suriah Bashar al-Assad seraya mengisyaratkan kedalaman sejarah hubungan kedua negara mengatakan Irak selama perang melawan terorisme berdiri di samping Suriah, menolak seluruh justifikasi agresor terhadap Suriah. Kami memiliki sejarah panjang dan sama dalam perlawanan rakyat Irak yang berdiri bersama rakyat Suriah dalam situasi sulit. Irak adalah suara pemerintah dan rakyat Suriah di berbagai kalangan, dan negara ini berdiri di samping Damaskus selama bencana yang datang ke Suriah setelah gempa bumi dan memberikan banyak bantuan, papar Assad. Presiden Suriah menambahkan, kami salut kepada tentara Irak dan Al-Has al-Sabi karena memerangi terorisme. Tantangan terorisme adalah salah satu tantangan terpenting yang kita hadapi di kawasan ini. Tetapi sekarang negara-negara Arab berada dalam situasi yang baik. Supergun Irak, ancaman terbesar Barat dan Israel, jadi awal mula kecemburuan dan ketakutan Barat terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Jika Saddam Hussein masih berkuasa saat ini, bukan tidak mungkin Irak akan menjadi salah satu negara Arab yang paling powerful. Apalagi jika sampai Irak berhasil dengan senjata superpowernya yang bisa dibilang supergun. Senjata itu sangat ditakuti dunia hingga perancangannya saja dihabisi. Kewaspadaan Barat menciptakan propaganda busuk yang menyeret sang presiden ke kehancuran. Kini 20 tahun sudah invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak. Putri Saddam Hussein mengaku dapat perintah oleh sang ayah untuk terus memperjuangkan bangsa dan negaranya. Maka dari itu, Ragat Saddam Hussein merupakan salah satu ancaman besar bagi Barat karena Ragat dikabarkan menjadi satu-satunya keturunan Saddam Hussein yang mampu memimpin dan memberikan komando untuk berjuang. Sementara itu, jika saja sang ahli artileri asal Kanada, Gareth Bull, sebagai perancang utama meriam raksasa tidak dibunuh secara misterius, senjata yang diproduksi di Irak itu akan menjadi supergun yang bisa menjangkau Israel. Pembuatan meriam raksasa ini merupakan bagian dari proyek yang dinamakan Project Babylon atau Project Babel atas perintah penguasa Irak ketika itu, Saddam Hussein. Proyek ini melibatkan pembangunan serangkaian senjata super. Desainnya didasarkan pada penelitian dari proyek HAP tahun 1960-an yang dipimpin oleh ahli artileri Kanada. Gareth Bull kemungkinan besar ada 4 perangkat yang berbeda dalam program ini.
Proyek ini dimulai pada 1988. Proyek ini dihentikan pada 1990 setelah Bull dibunuh dan bagian dari Supergun disita dalam perjalanan di sekitar Eropa. Komponen yang tersisa di Irak dihancurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Teluk Persia 1991. Larasnya akan memiliki panjang 156 meter atau 512 kaki dengan lubang 1 meter atau 3,3 kaki. Awalnya dimaksudkan untuk digantung dengan kabel dari kerangka baja, akan memiliki tinggi lebih dari 100 meter atau 300 kaki di ujungnya. Perangkat lengkapnya memiliki berat sekitar 2.100 ton, larasnya saja berbobot 1.655 ton. Ini adalah senjata ruang angkasa yang dimaksudkan dengan menembakkan proyektil ke orbit, sebuah tema karya Bull sejak Project Hub. Ada kemungkinan bahwa Big Babylon yang dimaksud untuk meluncurkan satelit dan berfungsi sebagai senjata. Meskipun dipergunakan untuk tujuan damai sekalipun, tampaknya Mossad Israel tidak membiarkan dunia Islam mempunyai kemampuan untuk produksi senjata secara mandiri. Pada 22 Maret 1990, Bull dibunuh oleh sejumlah pria misterius dengan 4 tembakan. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas kematian Bull. Namun mengutip Washington Post kala itu disebutkan bahwa operasi pembunuhan Bull tidak lain untuk mencegah Irak mempunyai meriam terbesar di dunia. Kuat dugaan operasi pembunuhan oleh agen Mossad Israel. Setelah ragat Saddam Hussein tegas dengan dukungannya terhadap Palestina dan menghancurkan seluruh rezim Zionis dan juga Amerika atas perlakuannya pada Irak 20 tahun lalu yang tidak bisa dimaafkan, telah membawa Presiden Irak saat ini untuk juga ikut terlibat dalam pembebasan Palestina dari rezim Zionis yang telah melakukan kesewenang-wenangan tanpa henti. Inikah awal kebangkitan baru Irak yang telah dilumpuhkan Amerika berpuluh-puluh tahun silam? Sebelumnya, Presiden Irak Abdel Latif Jamal Rashid Ahad menerima undangan resmi untuk mengunjungi wilayah pendudukan Palestina. Undangan tersebut disampaikan Duta Besar Palestina untuk Irak Ahmed Akel saat bertemu dengan Rashid di ibu kota Baghdad. Televisi Irak Al-Sumaria melaporkan. Dalam pernyataan, Rashid juga mengatakan pertemuan membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah, hubungan bilateral dan sejarah antara kedua negara, dan juga situasi komunitas Palestina di Irak.